Yang juga jadi sorotan di Kompas Pagi, saudara, sidang gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasanya, persidangan gugatan citizen lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah. Sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Ketika pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Adinda Rismon Syanipar, Mas Roy Suryo, dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali. Ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Merasa perlu ada uji lab for pembanding, Roy Suryo CS mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sementara kubu Jokowi yakin hasilnya akan tetap sama dengan lab for Mabes Polri. Karena begini, jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kedua Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Mau diuji ulang oleh BRIN apa kita yakin tidak bisa mampu kita sebagai independen. Kubu tersangka klaster kedua kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yakni Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa kembali memaparkan kecurigaan mereka atas ijazah Jokowi yang diperlihatkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Roy bahkan meyakini emboss dan watermark UGM tidak nampak jelas di ijazah. Sementara warna pas foto Jokowi juga nampak bukan kualitas cetakan tahun 85 yang menurut Roy sudah pasti mulai pudar. Di map ini, noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja, hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Ada Star, ada Huasin, ada Likong, ada Arta Duta, Joni Yendarta, Heri Gunawan, dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu Petromak. Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana, biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi. Tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi, pas fotonya hilang, sudah memburam. Namun pemaparan Roy yang diklaim sebagai sebuah penelitian dinilai kuasa hukum Jokowi sebagai dalih untuk menghindari jerat pidana fitnah. Menurutnya, Roy CS mendadak mengaku sebagai peneliti begitu tudingan mereka dipolisikan Jokowi. Yang perlu dicatat, di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dia sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Merasa perlu ada uji lab for pembanding, Roy Suryo CS pun mengajukan permohonan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka mengusulkan Badan Riset Nasional dan UI sebagai pelaksana uji lab for tandingan. Merespons permohonan tersebut, kubu Jokowi tetap yakin hasilnya akan sama dengan uji lab for Mabes Polri. Dalam konteks datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak
mewakili aspirasi begitu. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Mau diuji ulang oleh BRIN apa karena kita yakin tidak asik, siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Saya nyambung aja lab. Artinya apa? Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya, itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Babes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Nah, jadi kembali lagi diuji pun oleh lab lain belum tahu palsu tidak palsu. Karena dia menjawab identik tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai dalam persidangan nanti, hakim harus disuguhkan 2 hasil uji penelitian dari para pihak agar hakim bisa memutuskan perkara ijazah Jokowi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang. Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun Puslap 4 semestinya kita anggap sebagai lembaga yang independen. Harusnya. Tetapi sekian banyak hakim dalam sekian banyak referensi juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh a priori terhadap pihak manapun di ruang sidang. Pihak sebelah, terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Sebelumnya, saat dikunjungi relawannya pada Jumat lalu, Jokowi mengaku siap memaafkan beberapa terlapor pencemaran nama baik kecuali 3 orang, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. KPK menggeledah rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara yang digeledah KPK berada di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa siang. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK selama 3,5 jam. Sebelumnya KPK juga menggeledah ruang kerja di kantor Bupati Bekasi. Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti di mana tim penyidik melakukan penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Dari ruang kerja kantor Bupati, tim KPK membawa 2 koper yang diduga berisi dokumen. Yang kemarin di itu, disegel. Yang disegel? Iya. Ini tuduhan Bupati ya, Pak? Iya. Berapa kepala dinas, Pak, yang disegel, Pak? Berapa? KSDA, di Menpora. Sejauh ini tadi komunikasi apa yang disampaikan KPK? Tadi ngumpul gitu, Pak? Tadi ngumpul. Ini izin kalau penyidikan datang. Gitu. Terus karena izin penyidikan datang, jadi kita akan memeriksa ruangan yang kemarin digeledah. Tadi Bapak sempat bakal berapa hari gitu? Oh, enggak. Sempat dampingin nggak tadi, Pak? Mau dipimpin sama siapa, Pak? Dari KPK, Pak? Sorotan internasional akan kembali usai jeda di Kompas Pagi bersama rekan Welachen. Salah satunya serangan skala besar Rusia ke Ukraina kembali berlanjut. Setidaknya 3 orang tewas di awal pekan ini. Ada juga sorotan terkait hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Argentina. Tetaplah bersama kami.